Halo Pak Wibo di luar sana. Kali ini aku akan bawakan 7 rekomendasi anime terbaik menurut gua ya. Sebenarnya banyak anime yang mau gua rekomendasiin. Langsung aja check it out. Yang pertama, Sword Art Online, bercerita tentang laki-laki bernama Kazuto Kirigaya yang memainkan virtual game MMORPG Sword Art Online. Awalnya kayak memainkan game MMORPG kayak biasa ya, tetapi rupanya di dalam game tersebut menjadi game yang mematikan, dimana seorang pemain di dalam game tersebut tidak bisa logout atau keluar dari game tersebut sampai mencapai dungeon level 100. Tetapi yang menarik dari segi cerita Sword Art Online adalah bagaimana cara Bambang Kirito untuk menyelesaikan game tersebut dalam mengalahkan bos-bos dungeon yang ada, bagaimana perkembangan karakternya Kirito yang memang awalnya OP tetapi dikemas dengan lebih baik progres dia selama ada di Sword Art Online-nya. Dan gua rekomendasiin banget ini anime. Yang kedua, Karakai Joizu no Takagi-san. Anime ini bercerita tentang kisah antara Nishikata dan Takagi, yang dimana mereka berkompetisi dan saling mengerjai untuk menunjukkan perasaan satu sama lain. Ceritanya yang cukup ringan dan manis untuk dinikmati, di mana kita diajak untuk melihat bagaimana sunderinya Nishikata yang dikerjai oleh Takagi, dan gimana proses kisah mereka berdua. Untuk pengisi suaranya udah gak asing lagi, yaitu Takahashi Rie yang udah ngisi suara di Re:Zero sebagai Emilia. Untuk pengisi suara Nishikata yaitu Yuki Kaji yang mengisi suara di Attack on Titan sebagai Eren. Selain Takagi dan Nishikata, di anime Karakai Joizu no Takagi-san ini juga menceritakan tentang Yukari, Mina, dan teman-teman yang ada di sekelilingnya Nishikata dan Takagi. Jadi kalian kalau mau cari anime yang slice of life, ringan, dan greget gitu dengan kisah cintanya, boleh nih gua rekomendasiin anime Karakai Joizu no Takagi-san ini. Ketiga, One Punch Man, bercerita tentang seorang lelaki bernama Saitama yang menjadi pahlawan sebagai hobinya. Yang menarik dari anime ini ialah bagaimana si Saitama mengalahkan musuhnya dengan satu pukulan. Yap, cuma satu pukulan aja. Selain itu, untuk komedinya gak garing dan lumayan fresh untuk kita ya. Dan menurut gua pastinya, seperti Saitama ngalahin monster nyamuk itu cuma nampar doang, kayak nampar ini ke mantan lu gitu. Dan untuk animasinya ini epic sih, walaupun ya season 2 nya agak lumayan downgrade ya oleh studio sebelah, cuma masih enak kok. Dan juga tahun ini katanya ada season 3 nya, yang dimana itu akan dipegang oleh studio MAPPA. Gue yakin di season 3 ini epic sih. Dan untuk kalian yang mau cari genre action, nih gue rekomendasiin nih yang keempat, Ore wa Suki Nano wa Amae Dake Kayo, singkatnya Oresuki. Anime ini berkisah tentang kisah Aragi Amatsuyu atau panggilannya Joro adalah siswa SMA yang selalu berharap lebih suatu saat dapat perempuan tercantik di sekolahnya. Dan dia menyiapkan berbagai rencana, seperti dia bersikap baik dan juga mengikuti anggota OSIS dan jago olahraga. Dan akhirnya itu membuahkan hasil, dia bisa mendekati ketua OSIS bernama Cosmos dan juga teman masa kecil yaitu Himawari. Pada saat Himawari dan Cosmos ini mau mengakui pengakuan cinta kepada si Joro, itu selalu ada momen di mana ada bangku keramat. Bangku keramat ini ialah
selalu muncul di setiap tempat di mana ada mau pengakuan cinta. Entah itu mau di luar atau di dalam ruangan, itu pasti ada nih bangku keramat. Zoro ini mendapat pengakuan cinta juga dari Shun Sokin Sumereko atau Pansy. Cuma si Pansy ini culun dan kutu buku, jadi si Zoro ini nggak tertarik gitu. Yang menarik dari anime ini ialah tadi yaitu adalah bangku yang keramat yang selalu muncul di setiap saat, dan ceritanya selalu berawal dari pertandingan baseball tahun lalu. Selain itu, untuk unsur komedi dalam anime ini itu lumayan fresh dikit, dimana banyak komedi-komedi yang diselipin dan lumayan enak untuk diikutin. Dan juga untuk kalian yang senang dengan anime romance komedi, Mimin sangat rekomendasiin nih anime. Kelima, Demon Slayer Kimetsu no Yaiba. Anime Kimetsu no Yaiba ini bercerita tentang seorang lelaki bernama Tanjiro yang ingin menyembuhkan adiknya yaitu Nezuko yang kena serang oleh iblis. Di sini Tanjiro berusaha untuk menyembuhkan adiknya tersebut dan ingin membalaskan dendamnya kepada iblis yang telah melakukan perbuatan keji kepada keluarganya. Yang menarik dari anime ini ialah dimana si Tanjiro itu mengalahkan para iblis ini, yang dimana dalam scene bertarungnya itu sangat epic dan sangat gak ada obat sih menurut gua. Untuk soundnya dan detail-detail dari pengeluaran jurus dari si main karakter dan teman-temannya itu sangat-sangat keren. Dan juga untuk komedinya ini bagus ya menurut gua. Komedinya mulai yang dapet dan enak gitu, gak garing, dimana ada Zenitsu yang cengeng dan penakut sama iblis, tetapi dia itu hebat gitu. Untuk kalian mencari anime yang action dan keren dengan animasi yang bagus, gue sangat rekomendasiin nih anime. 6. Shigatsu wa Kimi no Uso. Anime yang satu ini bercerita tentang penggabungan musik dan romansa. Yang bernama main karakternya itu adalah Arime Kose, yang seorang pianis terkenal di umur 5 tahun tetapi berhenti di dunia musik setelah kematian ibunya, yang bahkan dia itu tidak mau lagi melihat buku partitur musik lagi. Suatu hari dia bertemu dengan wanita cantik di taman bernama Kaori yang membawanya kembali ke atas panggung. Walaupun Kose menolak, wanita ini terus mengajak Kose untuk menjadi pianis kembali. Menarik dari anime ini ialah dimana ceritanya itu dalam banget dan juga memiliki musik yang sangat enak untuk didengar. Kebanyakan yang nonton anime ini pasti tahu lah ya, untuk musiknya itu pasti udah hafal dalam otak gitu. Dan juga untuk kisahnya, Mimin gak bisa spoiler ya, tapi menurut Mimin ini sangat-sangat rekomendasi banget untuk kalian yang ingin nonton anime dengan generasi romance, musik, dan sedikit bumbu komedi. Mimin sangat rekomendasiin untuk anime ini. 7. Angel Beats. Mengambil latar di sebuah SMA yang sebagai tempat untuk para mereka yang memiliki penyesalan sebelum mereka meninggal. Nah, di sini main karakternya adalah Otonasi, seorang anak yang mengalami amnesia mengenai kehidupan masa lalunya setelah mengalami kematian. Setelah kebangkitannya di akhirat di SMA ini, ia bertemu dengan seorang gadis bernama Yuri yang mengajaknya untuk bergabung dengan Shinda Sekai Sensen atau disingkat SSS. Dalam anime ini emosi kalian akan dicampur adukan, mulai dari unsur komedi, persahabatan, dan romansnya itu dapet banget, dan cerita di setiap karakternya itu menjadi simpati ke setiap karakternya. Sampai Mimin berapa kali rewatch ini anime. Jadi kalian yang mau nonton anime yang memiliki cerita yang dalam dan padat banget, Mimin rekomendasi ini anime. Baiklah, itu tadi 7 rekomendasi anime terbaik menurut Mimin ya.
Sebenarnya banyak sih anime yang lain, tetapi ini menurut Mimin yang ceritanya padat, animasinya bagus, dan cerita yang gak mau ngebosenin. Kalau ada rekomendasi dari kalian, boleh komen di bawah ya. Akhir kata Mimin ucapkan terima kasih dan sampai jumpa.